Oke, baik. Selamat bertemu kembali dengan saya pada pembelajaran kita untuk sosiologi kelas 11. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat kan? Oke. Dalam pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah pernah membahas masalah tentang multikultural dan multikulturalisme. Dan kali ini kita akan membahas kelanjutan daripada pembahasan merajut harmoni dalam masyarakat multikultural Indonesia. Nah, yang pertama itu setelah kamu memahami multikultural dan multikulturalisme, nah sekarang kita masuk kepada bagaimana merajut harmoni dalam masyarakat multikultural Indonesia. Oke, seperti yang kamu ketahui bahwa keberagaman kultural yang ada di Indonesia merupakan suatu kenyataan yang ada sejak lama, ya. Jadi di Indonesia itu ada struktur sosial di mana struktur masyarakat itu terdiri dari kelompok-kelompok yang terbagi secara vertikal dan secara horizontal. Nah, walaupun telah dipersatukan oleh Pancasila dan semua yang menyatakan Tunggal Ika, tetapi keberagaman di Indonesia tetap menghadapi sejumlah tantangan. Prasangka dan stereotip sering muncul, demikian juga etnosentrisme dan fanatisme juga sering berujung kepada konflik. Nah, untuk mengatasi semuanya itu dalam rangka merajut harmoni dalam perbedaan dibutuhkan solusi berlandaskan kepada multikulturalisme serta penguatan masyarakat multikultural. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam upaya tersebut. Yang pertama, adanya kebijakan multikultural dari pemerintah. Yang kedua, mengendalikan prasangka dan diskriminasi. Yang ketiga, menerapkan pendidikan multikultural. Dan yang terakhir, mengembangkan kepribadian dan sikap multikultural. Nah, jadi dalam hal ini nanti untuk masyarakat Indonesia khususnya, karena masyarakat Indonesia itu cenderung multikultural dan beragam dari baik secara vertikal maupun horizontal, maka dalam mengatasi berbagai persoalan hal inilah yang perlu diterapkan dan perlu dilaksanakan dengan sangat baik, ya. Oke, kita masuk kepada yang pertama, yaitu masalah kebijakan multikultural yang berasal dari pemerintah. Nah, kebijakan multikultural dari pemerintah itu nanti menyangkut beberapa hal, ya, beberapa hal. Kebijakan yang dimaksud di sini adalah pembuatan regulasi ataupun mengeluarkan berbagai keputusan yang berkaitan dengan bagaimana supaya terpelihara kedamaian ataupun toleransi antara kultur yang berbeda ataupun antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Hal yang pertama yang dapat dilakukan oleh pemerintah ini upaya yang bisa dilakukan, boleh dilakukan dalam satu negara, boleh tidak, itu mengakui kewarganegaraan jamak atau multiple citizenship. Nah, dalam masyarakat yang multikultural tentunya ada kelompok-kelompok yang memiliki asal ras atau asal usul yang berbeda. Nah, ini sangat memungkinkan bahwa asal usul leluhur daripada orang-orang tersebut berbeda. Nah, tapi kalau di Indonesia kemungkinan hal seperti ini tidak boleh, ya, tidak diizinkan. Nah, yang kedua adalah memberi dukungan terhadap keberadaan media cetak, acara televisi dan siaran radio dalam bahasa-bahasa yang digunakan oleh beragam kelompok budaya. Jadi ada nanti siaran televisi yang menggunakan misalnya bahasa Sunda sebagai pengantarnya, atau yang menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantarnya, atau siaran radio yang khusus merupakan adalah radio yang berkaitan dengan sebuah acara tertentu. Nah, kemudian memberikan dukungan terhadap pelaksanaan hari libur, festival serta perayaan publik lainnya oleh beragam kelompok budaya. Nah, ini tentunya adalah salah satu bentuk penghargaan terhadap kelompok-kelompok budaya yang ada dan adanya kesetaraan dalam kesempatan dalam mengembangkan kebudayaan masing-masing. Nah, kemudian yang keempat, menerima tidak seragamnya pakaian di sekolah maupun militer ataupun kepolisian atas dasar keunikan tradisi dan agama. Yang berikutnya, mendukung musik dan karya seni dari beragam kelompok budaya. Oke, yang terakhir, merumuskan program yang beri akses dan kemudahan kepada kelompok-kelompok multikultural. Ya. Oke,
seperti yang dalam kebijakan pemerintah Indonesia, di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi etnis dan ras, dinyatakan bahwa upaya ataupun undang-undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia itu bertujuan untuk mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, dan keamanan bagi seluruh masyarakat warga negara Indonesia yang hidup secara berdampingan. Nah, jadi dalam pasal 5-nya dikatakan bahwa ada perlindungan dan kepastian kesamaan kedudukan dalam hukum kepada setiap warga negara, ada jaminan tidak adanya hambatan prakarsa perseorangan, pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pluralisme dan menghargai hak asasi manusia. Jadi nanti secara konkretnya akan diberikan perlindungan efektif kepada setiap warga negara yang mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis, lalu menjamin setiap warga negara memperoleh pertolongan, penyelesaian dan penggantian ganti rugi dan sebagainya. Oke, itu nanti upaya-upayanya. Nah, kita masuk kepada yang kedua, yaitu mengendalikan prasangka dan diskriminasi. Ada 3 upaya dalam mengendalikan prasangka dan diskriminasi. Pertama, belajar untuk tidak membenci. Yang kedua direct intergroup contact. Yang ketiga rekategorisasi. Seperti yang kamu ketahui bahwa keberagaman yang ada di Indonesia cenderung menghasilkan yang namanya konflik. Asal dari konflik itu sebenarnya adalah munculnya prasangka dan etnosentrisme. Maka untuk mengatasi prasangka, etnosentrisme, sikap-sikap yang mengakibatkan timbulnya diskriminasi, maka 3 hal ini perlu dilakukan. Upaya yang pertama adalah upaya yang kita sebut dengan belajar untuk tidak membenci. Para psikolog dan sosiolog ya itu percaya bahwa dan meyakini bahwa anak belajar berprasangka dari orang tuanya dan dari media massa. Jadi ketika orang tua memiliki prasangka atau media massa juga cenderung berprasangka, maka itu akan mengakibatkan anak-anak mengalami hal yang namanya pembelajaran yang sama ya, sehingga dia juga memiliki prasangka yang dimiliki tersebut. Prasangka seperti yang kamu katakan adalah sikap negatif atau pikiran negatif mengenai kelompok atau masyarakat lainnya. Nah, sikap negatif ini dapat menular dari orang tua kepada anak-anaknya. Nah, jadi upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari prasangka tersebut adalah membantu agar orang dewasa menyadari prasangka yang dimilikinya, kemudian memotivasi orang tua atau orang dewasa tersebut untuk tidak menularkannya kepada anak-anak, dan orang dewasa tersebut juga membantu anak untuk bersikap positif dan menerima keberadaan orang lain dengan tulus dan memberikan keteladanan. Ini paling utama. Jadi kalau misalnya orang dewasa ingin anak-anak itu lebih tulus kepada orang lain, maka orang dewasa juga harus menunjukkan ketulusan tersebut. Itu maksudnya ya. Inilah salah satu upaya yang dapat dilakukan agar prasangka atau tidak menghasilkan sesuatu yang diskriminatif atau belajar untuk tidak membenci. Itu yang pertama ya. Jadi sebagai contoh misalnya jika kelompok A dan kelompok B mengalami yang namanya kebencian satu sama lain, tentu itu diawali karena adanya prasangka terhadap kelompok tersebut satu sama lain antara kelompok in group dan out group, yang mana nanti menghasilkan keadaan di mana kelompok in group dan out group itu akan cenderung mengalami konflik. Nah, untuk itu maka sebenarnya prasangka yang dimiliki oleh in group dan out group tersebutlah yang harus dicegah atau disingkirkan. Supaya apa? Supaya itu tidak menular kepada anak-anak yang nanti akan meneruskan kelompok-kelompok tersebut. Nah, sebenarnya persoalan yang berlarut-larut atau prasangka yang berlarut-larut antara kelompok-kelompok itu sebenarnya adalah karena kebencian yang diturunkan atau diwariskan tanpa disadari secara turun-temurun. Yang kedua adalah direct intergroup contact. Nah,
Direct intergroup contact adalah suatu bentuk upaya mengendalikan prasangka dan diskriminasi dengan cara mengurangi jarak atau meningkatkan intensitas kontak antara kelompok yang berprasangka tersebut. Jadi prasangka itu terjadi antar kelompok dapat dikurangi dengan cara meningkatkan intensitas interaksi atau hubungan antar kelompok yang berprasangka. Ini menurut teori kontak hipotesis dikatakan bahwa meningkatnya kontak memungkinkan timbulnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesamaan-kesamaan yang dimiliki. Pemahaman tentang kesamaan ini selanjutnya akan memunculkan daya tarik dari kedua belah pihak sehingga mampu mengikis prasangka. Ya, sebagai contoh misalnya kelompok A memiliki prasangka terhadap kelompok B. Untuk mengatasinya, kelompok A dan yang sering berhubungan dengan kelompok B untuk melakukan kegiatan bersama, misalnya rekreasi, bertanding olahraga, dan berdialog atau berdiskusi. Ya, berbagai hal, bertukar pikiran dan pengalaman. Lambat laun, hal ini akan menimbulkan sikap-sikap bersahabat dan meningkatkan saling pemahaman. Ya, itu cara yang paling pertama sekali untuk menghindari atau mengendalikan prasangka dan diskriminasi yang terjadi antara kelompok-kelompok yang bertikai ataupun orang-orang yang sedang berprasangka satu sama lain. Ya. Upaya yang ketiga, cara mengendalikan prasangka dan diskriminasi adalah rekategorisasi. Ya. Kalau dia dikatakan rekategorisasi, itu berarti melakukan perubahan batas antara in-group atau kelompok dalam dan out-group atau kelompok luar. Ya, dengan melakukan rekategorisasi, seseorang memperluas area kelompok dalamnya sehingga orang lain yang semula dianggap anggota kelompok luar bisa diterima menjadi anggota kelompok dalam. Pada akhirnya rekategorisasi berpotensi mengurangi prasangka yang sebelumnya ada, sehingga kelompok yang bertikai tadinya berprasangka, ya, akan menyadari pada dasarnya mereka adalah satu kesatuan. Jadi dari konsep kami in group atau mereka out group berubah menjadi konsep kita. Jadi kelompok dalam dan luar itu semakin diperluas sehingga kelompok luar bisa masuk ke dalam kelompok dalam. Jadi menimbulkan integrasi atau kesatuan yang menimbulkan kata kita atau rasa persaudaraan antara kelompok-kelompok yang ada. Ya, itu rekategorisasi. Nah, upaya yang ketiga dalam mewujudkan harmoni dalam masyarakat multikultural Indonesia adalah menerapkan pendidikan multikultural. Menurut James Banks, pendidikan multikultural itu adalah pendidikan yang bermaksud menggali perbedaan dan keragaman sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, serta mengembangkan kemampuan untuk menyikapinya dengan penuh toleransi. Jadi intinya menggali perbedaan dan keragaman dan melihatnya sebagai anugerah Tuhan, lalu mengembangkan kemampuan untuk menyikapinya secara toleransi. Nah, ciri daripada pendidikan multikultural itu bisa yang pertama, pada umumnya dia akan membentuk manusia yang budaya dan menciptakan masyarakat yang berbudaya atau beradab. Kemudian materi yang diajarkan juga adalah materi mengenai nilai-nilai keluhur kemanusiaan, kebangsaan, HAM, kultural yang beragam, dan semua hal yang memungkinkan orang untuk mengenali kebudayaan masyarakat lain lebih dalam dan pada akhirnya menyadari bahwa masing-masing kebudayaan memiliki kebaikan universal. Kemudian metode pembelajaran bersifat demokratis, ya, bersifat demokratis. Yang keempat, evaluasinya adalah mengenai karakter yang dimiliki oleh anggota kelompok yang mendapatkan pendidikan multikultural. Yang kelima, dapat dihasilkan pada muatan pelajaran yang ada. Nah, sebagai indikator bahwa penerapan pendidikan multikultural itu berhasil, indikatornya ada 3. Yang pertama, ethnic identification clarification. Yang kedua, multicultural ethnicity, dan yang terakhir adalah globalism. Ethnic identification clarification maksudnya adalah
adanya sikap positif terhadap budaya sendiri sekaligus menunjukkan sikap menerima budaya-budaya lain-lainnya. Jadi positif terhadap budaya sendiri dan juga menerima budaya lainnya. Multicultural ethnicity maksudnya kemampuan menghayati kebudayaan lain di masyarakat secara mendalam. Dalam hal ini, individu telah mampu memahami nilai-nilai kebaikan universal yang ada dalam setiap budaya. Jadi menanggapi bahwa setiap budaya itu memiliki kebaikannya masing-masing. Globalisme yaitu kemampuan untuk bergaul secara internasional, mengembangkan keseimbangan antara keterikatan terhadap budaya bangsa dan budaya global. Nah, itu inti daripada yang namanya pendidikan multikultural, ya. Pendidikan yang bisa dilakukan dalam melaksanakan pendidikan multikultural. Yang pertama, membantu peserta didik dalam kelas untuk saling memahami perbedaan latar belakang, baik suku, agama, atau jenis kelamin satu sama lain. Yang kedua, membiasakan bersikap toleran dan saling menghargai dalam pergaulan di sekolah. Yang ketiga, membangkitkan semangat kebangsaan peserta didik beserta semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, mengembangkan perilaku etis, diantaranya mencintai sesama manusia, saling memberi pertolongan tanpa pamrih dan tanpa membeda-bedakan, serta peka terhadap kebutuhan orang lain. Ya, yang kelima, menciptakan kesempatan yang sama bagi peserta didik untuk berprestasi. Jadi walaupun dia dari berbagai kalangan kelompok yang berbeda, maka setiap peserta didik itu dengan demikian nanti maka peserta didik atau siswa akan dalam hal ini akan terbiasa menjadi seorang yang toleran, yang memahami perbedaan, yang semangat dalam mengembangkan Bhinneka Tunggal Ika dan suka melakukan kebaikan kepada sang manusia dan mengerti bahwa kesempatan itu dimiliki oleh setiap orang. Ya, gitu. Nah, dalam hal ini nanti dia tentunya yang melakukannya siapa? Tentu nanti ada namanya pendidik, tenaga kependidikan kalau dia di sekolah. Seperti yang kami tahu bahwa guru itu salah satunya adalah yang berperan penting dalam hal ini. Akan tetapi guru tidak hanya guru yang berperan di sini, tetapi nanti ketika peserta didiknya berperan aktif maka akan ada kemajuan dalam pengembangan pendidikan multikultural yang dimaksudkan. Nah, pendidikan dalam masyarakat multikultural sejatinya memiliki hubungan timbal balik atau reciprocal relationship. Artinya bila pada satu sisi pendidikan memiliki peran signifikan guna membangun masyarakat multikultural, maka di sisi lain masyarakat multikultural dengan segala karakternya memiliki potensi signifikan juga untuk mendukung keberhasilan fungsi dan peran pendidikan tersebut. Nah, itu kira-kira nanti keadaannya. Jadi antara pendidikan dan masyarakat multikultural itu saling melengkapi, ya. Oke. Yang keempat, mengembangkan kepribadian dan sikap multikultural, ya. Kepribadian ada dua, ada kepribadian satu, yang kedua sikap multikultural. Nah, jadi sikap multikultural pada dasarnya lahir dari kepribadian multikultural, ya. Artinya orang harus memiliki kepribadian multikultural dulu untuk bisa memiliki sikap atau perilaku multikultural. Ada beberapa karakteristik dari kepribadian multikultural, antara lain sensitivitas kultur yang tinggi, ya, mampu menghargai kultur yang berbeda, toleran, berorientasi universal, fleksibel dalam interaksi sosial, kemudian berinisiatif membangun hubungan dengan individu-individu dari berbagai kultur, serta bersedia berjuang menentang berbagai bentuk ketidakadilan sosial. Ini nanti dia beberapa karakteristik dari kepribadian multikultural. Nah, bagaimana seseorang itu bisa memiliki kepribadian multikultural? Tentunya adanya pengalaman multikultural sebagai faktor penyebabnya, ya, bahwa stimulus atau lingkungan multikultural memberi peluang bagi berkembangnya kepribadian multikultural. Nah, jadi dapat disimpulkan beberapa hal praktis yang mungkin dapat dilakukan untuk mengembangkan kepribadian multikultural sejak dini, antara lain yaitu mendidik anak dengan ada istiadat dan nilai budaya sendiri,
sekaligus menanamkan pemahaman bahwa ada istiadat dan nilai budaya yang berbeda juga ada di negeri ini, serta memiliki kebenaran yang harus dihargai juga dihormati. Membiasakan anak bergaul dan menjalin pertemanan dengan anak lain dari latar belakang yang berbeda. Menyekolahkan anak di sekolah inklusif, artinya sekolah di mana guru dan siswa-siswanya itu berasal dari latar belakang kebudayaan yang berbeda. Memberikan keteladanan kepada anak agar berani mengemukakan dan mendiskusikan perasaan negatifnya yang mungkin dimiliki terhadap kelompok lain, sehingga anak akan terbiasa untuk tidak menyimpan kebencian atau prasangka, ya, tidak menyimpan kebencian atau prasangka. Nah, cara untuk mengembangkan kepribadian multikultural itu nanti juga caranya tentunya ada beberapa cara, itu tadi ada 4 cara tadi. Nah, kemudian dengan demikian nanti dengan adanya kepribadian multikultural itu yang kita bicarakan tadi, maka akan mendorong orang untuk bersikap dan berperilaku multikultural. Bagaimana yang disebut dengan sikap dan perilaku multikultural? Pertama, membangun solidaritas multikultural, yaitu kekompakan melampaui sikap-sikap perbedaan yang didorong oleh kesadaran bahwa semua warga negara memiliki kesamaan tujuan untuk memastikan tercapainya cita-cita bersama. Terbuka terhadap kebudayaan yang lain, ini sudah pasti. Meningkatnya jalinan komunikasi untuk mencapai konsensus atau kesepakatan bersama. Jadi komunikasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Menghargai realitas multikultural, artinya menghargai keberagaman itu dan menganggapnya sebagai kesederajatan. Mengembangkan sikap toleransi atau sikap sabar menghadapi perbedaan, ya, sikap sabar menghadapi perbedaan dan menerima keberadaan kelompok lain yang berbeda, ya. Nah, yang kemudian menolak segala bentuk kekerasan. Nah, untuk menyikapi keberagaman dan perbedaan, kekerasan jelas takkan pernah mendapat bagian dari solusi. Maka apapun alasannya, setiap kelompok harus menghindari penggunaan kekerasan, karena dalam upaya mewujudkan harmoni ataupun keselarasan atau kesejahteraan di dalam masyarakat yang beragam, atau untuk menghindari prasangka, konflik dan sebagai semua tantangan dalam masyarakat multikultural, maka perilaku dan sikap multikultural inilah yang diharapkan ada pada setiap kelompok, sehingga masing-masing kelompok nanti akan mempunyai kesadaran multikultural ini, ya, kesadaran multikultural. Nah, dalam masyarakat Indonesia yang sangat sering mengalami persoalan atau tantangan oleh karena kemajemukan ataupun keberagaman yang ada, maka tentu ada begitu banyak kasus-kasus yang kami temukan. Nah, menurutmu kira-kira apakah semuanya ini sudah dilaksanakan di Indonesia atau tidak? Nanti coba kamu selidiki dan kamu baca kembali literasi yang ada, sehingga pengetahuanmu akan bertambah mengenai bagaimana kondisi masyarakat multikultural di Indonesia. Itu banyak kasus-kasus yang menunjukkan keberadaan atau keadaan masyarakat multikultural Indonesia secara umum. Baiklah, itu saja yang boleh Ibu sampaikan kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Kalau belum, baca kembali dan cermati kembali materi kita hari ini, pelajari dengan baik dan siapkan materi berikutnya supaya untuk pembelajaran berikutnya kamu lebih lancar dan mudah. Nah, sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya, dan jangan lupa periksa tugas-tugas kamu untuk kedepannya. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa lagi. Bye.